siang, perkenalkan nama saya Yusuf Fajar dari kelas Muda 4A15 di Muda 16 kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan cita layanan alternatif puskesmas. Di sini dapat agenda, yaitu terdapat latar belakang, permasalahan, analisis sistem berjalan, analisa kebutuhan sistem, meneliti relasi diagram, struktur navigasi, diagram, dan tampilan web. Pada latar belakang gambaran aplikasi puskesmas ini, layanan kesehatan pada saat ini telah menolak perubahan bagi konsekuensi dari perkembangan zaman, yaitu pada bidang teknologi dan media informasi, di mana informasi pada pelayanan kali ini sangat bergantung pada jaringan komputer. Berkenaan dengan hal tersebut, kesadaran masyarakat semakin bertumbuh hingga masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang profesional, cepat, dan efisien. Hal ini pula menyebabkan kami menyusun sistem informasi puskesmas ini. Permasalahan yang terjadi pada puskesmas pada saat ini, masih ada puskesmas yang masih menggunakan pelayanan yang masih secara manual. Dapat dibayangkan ya bisa bagaimana pasien harus mendaftar secara manual dan dia akan mendaftarkannya secara manual juga. Untuk proses ini akan waktu yang lama dan tak jarang kita akan menemukan alat yang sangat panjang dalam bentuk pendaftaran pasien. Analisis kebutuhan sistem. Sistem yang sedang berjalan pada puskesmas yang kami amati merupakan puskesmas dengan sistem yang sifatnya masih manual, yaitu masih menggunakan buku besar yang diarsipkan pada media penyimpanan yang kurang efektif karena ketidakadanya sistem database puskesmas. Analisa kebutuhan sistem. Berdasarkan permasalahan pada analisis kebutuhan sistem, maka dibutuhkan sistem pelayanan administrasi di puskesmas yang diharapkan dapat memberi solusi pada masyarakat dalam menghemat waktu pelayanan yang sebelumnya memakan waktu yang cukup lama, dan dalam hal penyimpanan data yang terkoneksi dengan database agar lebih aman. Selanjutnya di sini ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Lalu ada Logical Record Structure atau LRS. Selanjutnya ada struktur navigasi bagian admin, di mana terdapat login dan homepage. Di mana homepage tersebut akan menampilkan user, level user, data pegawai, data master, data dokter, jadwal praktek dokter, data pasien, data tindakan berobat. Kemudian data master tersebut memiliki submenu di mana terdapat paramedis, jabatan, bidang, dan poli. Untuk struktur navigasi bagian pendaftaran, di sini terdapat login, terus kita akan masuk ke homepage, di mana homepage memiliki menu seperti data dokter, jadwal praktek dokter, data pasien, data pendaftaran, kemudian logout. Kemudian terdapat struktur navigasi bagian apotek, di mana terdapat login, kemudian masuk ke homepage. Kemudian homepage akan menampilkan menu seperti data pasien, data diagnosa, data tindakan, data obat, data supplier, data tindakan berobat, kemudian logout. Di sini juga data obat terdapat beberapa submenu, yaitu data obat, stok obat, pengeluaran obat, dan pengadaan obat. Ini terdapat struktur navigasi pasien. Pasien bisa login, lalu tampil menu dashboard. Di dalam dashboard terdapat menu daftar, data pasien, tindakan berobat, riwayat berobat, dan profile. Profile terdapat logout. Lalu kita tampilkan webnya. Pertama-tama kita lakukan login terlebih dahulu. Nah, ini adalah homepage utama dari web puskesmas. Di sini ada beberapa menu, ada menu user, level user, data pegawai, data master, data dokter, data jadwal praktek dokter, data pasien, data tindakan berobat. Di menu user
Di sini terdapat fungsi tambah data, update, dan hapus. Kita coba tambah data. Kita coba isi biodatanya terlebih dahulu. Lalu di sini kan ada untuk memasukkan foto, kita tambahkan foto. Setelah sudah tambahkan foto, klik tambah. Maka di sini akan data yang tadi kita buat, maka di sini akan ada. Kita coba klik update. Yang tadinya kita coba update nama lengkap, kan tadinya namanya Eva menjadi Eva Intari. Lalu kita klik update. Maka di menu user ini akan terganti dari nama Eva menjadi Eva Intari. Lanjut ke level user. Di level user terdapat fungsi tambah data, info, update, dan delete. Kita coba tambahkan data, misal datanya itu direktur. Kita klik tambah, lalu kita pilih fungsi info, kita checklist yang di bagian usernya. Setelah itu kita coba update yang tadinya direktur menjadi CEO. Maka di sini akan terganti atau terupdate menjadi CEO. Lanjut ke data pegawai. Di menu data pegawai terdapat fungsi tambah data, cetak data pegawai, update, dan delete. Kita coba klik tambah data. Kita isi terlebih dahulu. Setelah selesai, kita klik tambah. Maka data yang telah dibuat akan ada di halaman utama. Lalu kita klik cetak data pegawai. Dan ini adalah hasil printout data pegawai yang tadi. Lanjut ke data master. Di data master ada data pramedis. Di data pramedis itu ada fungsi tambah data, cetak data, update, dan delete. Kita coba tambah data. Setelah sudah, kita coba klik update. Kita ganti nama yang tadinya namanya Joni menjadi Juna. Setelah sudah, klik simpan. Maka di sini akan terganti atau terupdate menjadi yang tadinya Joni jadi Juna. Setelah selesai, kita coba klik cetak data. Dan ini adalah hasil dari cetak data yang tadi, data pramedis tersebut. Lanjut ke data jabatan. Di sini ada fungsi tambah data, update, dan delete. Coba tambah data. Kita tambahkan sekpus. Nah, lanjut kita update yang tadinya namanya sekpus menjadi sekretaris. Jika sudah, klik update.
maka di sini akan terganti menjadi sekretaris. Data yang tadinya sekpus menjadi sekretaris. Lanjut ke data bidang. Di data bidang terdapat fungsi tambah data, update, dan delete. Kita coba tambah data. Kita isi misal sekretaris. Kita klik tambah. Maka data yang tadi dibuat akan ada di halaman yang utama ini. Lanjut ke data poli. Kita di data poli ada tambah data, update, dan delete. Kita coba tambah data. Kita isi terlebih dahulu. Lalu klik tambah. Maka data yang sudah dibuat tadi akan muncul di halaman utama data poli. Nah, di sini ada data dokter, kita klik data dokternya. Nah, di sini ada tabel data dokter. Di sini kita bisa tambahkan data, cetak data, update, dan delete. Mari kita tambahkan data. Kode dokternya DU, misalnya DU 5. Terus nama dokternya Sultan. Jenis kelaminnya laki-laki. Nomor induknya 12 13 45. Tempat tanggal lahirnya Bandung. Tanggal lahirnya 11/10/1987. Alamatnya Bekasi. Di sini polinya kita pilih poli umum. Tambahkan. Sudah ada ya di sini. Nah, di sini kita update menjadi namanya menjadi Dr. Sultan. Dr. Sultan. Kita update. Setelah diupdate, kita cetak. Ini hasilnya ya, ada ini Dr. Sultan. Kembali. Nah, di sini ada jadwal praktek dokter. Nah, ini tampilan data jadwal praktek dokter. Di sini kita bisa tambah data, update, dan delete. Nah, di sini kita akan tambahkan data. Sini kita beri nama Dr. Sultan. Harinya Jumat. Jam mulainya jam 8, selesainya sampai jam 12. Polinya poli umum. Tambahkan. Nah, di sini sudah masuk data jadwal praktek dokter. Nah, di sini ada data pasien. Kita klik data pasien. Ini tampilan tabel data pasien. Nah, di sini kita bisa tambah data, cetak data, update, dan delete. Nah, kita sekarang tambah data. Nah, KTP-nya misalnya 12345267. Nama pasiennya Joko. Pilih statusnya umum. Jenis kelaminnya laki-laki. Tempat lahirnya Jakarta. Tanggal lahirnya 12/10/2010. Alamatnya Karawang.
Nah, di sini kita no BPJS-nya tidak ada karena status pasiennya kita pilih umum. No rekam medisnya ini diisi otomatis. Di situ kita tambah. Nah, di sini udah ada nama Joko ya di tabelnya. Kita cetak. Muncul ya, ini udah kembali. Nah, untuk data tindakan berobatnya akan dijelaskan pada bagian apotek. Jadi sekarang kita akan menuju ke bagian pendaftaran. Pertama kita login dulu dengan email dan passwordnya. Ya, jadi setelah login ini adalah tampilan utama atau dashboard dari sistem pelayanan puskesmas bagian pendaftaran. Di sini ada data dokter, jadwal praktek dokter, data pasien, dan data pendaftaran. Pertama kita menuju ke data dokter. Di sini ada tambah data, cetak data, update, dan delete untuk masing-masing filenya. Jadi kita akan mencoba untuk menambahkan data ya. Di sini ada kode dokter, kita isi DU3. Nama dokternya ada Agus Mariono. Jenis kelaminnya laki-laki. Nomor induk. Oke, dan tempat lahir ada di Bekasi. Tanggal lahirnya ada 12, tanggal 12 bulan 12, tahunnya tahun 1967. Alamatnya kita masukkan di Cikampek. Bagian poli, karena di sini kita masukkan kode dokternya DU, yaitu berarti dokter umum, maka di sini adalah poli umum. Itu kita tambahkan. Nah, di sini ada data yang kita masukkan itu sudah berada di paling atas, yang berarti sudah masuk. Lalu kita akan mencoba untuk mencetak data. Ya, dan ini adalah tampilan data dari file-file yang sudah kita masukkan sebelumnya berbentuk PDF. Ya, jadi sekarang kita ke jadwal praktek dokter. Di sini ada tambah data, update, dan juga delete. Kita akan tambah data dulu. Nama dokternya seperti yang sudah kita masukkan tadi. Dokter Agus Mariono. Kemudian harinya itu dari Senin sampai Jumat. Jam mulainya dari jam 8 pagi. Untuk jam selesainya jam 12 siang. Lalu polinya seperti tadi, poli umum. Kita tambahkan. Ya, selanjutnya di sini ada data pasien. Kita klik dulu. Lalu ada tambah data, cetak data secara keseluruhan. Lalu ada update, delete, dan cetak data secara individual. Pertama kita akan mencoba tambah data dulu. Nomor KTP 321 52 512 13. Nomor rekam medis ini sudah terinput secara otomatis, jadi tidak usah dihitung lagi. Nama pasiennya Evi. Status pasien umum, jadi otomatis BPJS akan muncul tanda strip. Jenis kelaminnya perempuan. Tempat lahir di Jakarta. Lalu tanggal lahirnya itu 13/11.
tahun 2001. Alamatnya di Cikampek. Tambahkan. Ya, jadi di sini udah terinput. Lalu sekarang kita akan mencoba untuk cetak data secara individual untuk data yang tadi kita masukkan. Ya, jadi ini adalah kartu berobat untuk si Evi tadi. Kemudian jika kita mencetak data secara keseluruhan, maka akan muncul tabel-tabel yang berisi file-file dari data-data pasien yang sebelumnya sudah kita masukkan. Jadi yang terakhir ada data pendaftaran, ada tambah data, cetak data, dan cetak data untuk bulan ini. Kita akan tambahkan data. Nomor rawat sudah tertulis secara otomatis, jadi tidak usah diedit-edit lagi. Dokter penanggung jawab kita akan masukkan dokter yang baru saja kita masukkan, Dr. Agus Mariono. Poli tujuannya yaitu poli umum. Nomor rekam medis yaitu tadi 00011. Ya, jadi enter. Lalu di sini sudah langsung muncul otomatis namanya Evi. Tanggal lahir 13/11/2001, dan di sini ada nama penanggung jawab, kita akan masukkan Sonia. Hubungan dengan penanggung jawabnya itu adalah saudara kandung. Alamat penanggung jawab kita masukkan Cikampek. Status pasiennya itu umum, jadi nomor BPJS secara otomatis akan tidak ada, lalu kita tambahkan. Selanjutnya kita akan mencetak data untuk keseluruhan, yaitu data-data seluruh pasien yang telah kita inputkan sebelumnya. Di sini ada banyak datanya. Lalu kembali. Lalu sekarang kita akan mencetak data bulan ini. Bulan yang baru bulan ini kita masukkan ada 4, yaitu Evi dan yang 3 lainnya. Kembali lagi. Dan selanjutnya ada logout. Jadi kita logout kembali ke halaman pertama.